Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. اللهم قوم الإسلام والمسلمين والمسلمات وشرهم شر من تمسك بدين قومين رب اغفر لنا والمسلمين منك واخرج يا خير الناصرين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina shiyama Ramadan ووفقنا فيه إلى الأعمال الصالحات التي سنها رسول الكريم الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبادروا بالأعمال الصالحات التي يرحمكم برحمته ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat menunaikan ibadah salat Idul Fitri dengan khusyuk dan tertib. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin yang benar-benar mengikuti petunjuknya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepadanya dan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan terhadap hamba-hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah.
Pada pagi hari ini juga suara takbir dan tahmid berkumandang mengagungkan asma Allah di seluruh penjuru dunia. Hari ini Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kemuliaan dan keagungannya, di mana seluruh umat muslim di seluruh dunia bersedia bangkit secara serentak, menggemakan dan mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil yang sesungguhnya adalah wujud kemenangan dan rasa syukur kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilannya meraih fitrah melalui perjuangan lahir dan batin dalam melaksanakan amal ibadah selama bulan suci Ramadan yang baru saja berlalu. Allah menegaskan, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Takbir dan tahmid juga berkumandang di lapangan Kampung Saruni. Untuk yang pertama kali kita mengadakan sholat Idul Fitri di lapangan terbuka ini. Khatib melihat ada dua makna penting di sini. Pertama, demi menjaga jarak fisik sesama antar jamaah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, sebagai pertanda bahwa musola yang kita miliki sudah tidak mampu menampung jamaah jika dilaksanakan sholat Aidain karena pertumbuhan penduduk. Kedepan kita perlu memikirkan perluasan musola atau bahkan mengubah fungsi musola menjadi masjid yang dapat menampung kegiatan-kegiatan ibadah mahdoh seperti sholat Jumat dan kegiatan hari-hari besar Islam lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Kita bersyukur telah mampu menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini, sekalipun dalam suasana yang sulit karena wabah penyakit menular yang melanda hampir di seluruh belahan bumi, termasuk di Pandeglang. Sulit karena kita harus menjaga diri dan waspada di saat kita ingin total menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Hidup dan ibadah kita menjadi tidak normal seperti biasa. Namun kita jangan fobia menghadapi wabah ini. Kita harus waspada dan hati-hati, namun tidak perlu panik, takut yang berlebihan sampai-sampai tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak berpuasa, dan tidak melaksanakan sholat berjamaah di musola. Sebab Kecamatan Majasari bukanlah kawasan pandemik yang penyebarannya tidak terkendali dan bukan pula menjadi zona merah. Insya Allah bersamaan dengan kesulitan kita akan menemukan kemudahan jika kita selalu bersabar, dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang memperoleh keberuntungan, kebahagiaan, dan menjadi orang-orang yang kembali kepada kesucian. Baginda Rasulullah SAW telah menjanjikan bahwa orang-orang yang di siang hari di bulan puasa berpuasa dan melaksanakan sholat di malam harinya dengan dasar iman dan mengharap keridhaan Allah SWT, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dia menjadi bersih dan suci kembali laksana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu wujud nyata menjaga fitrah adalah melepaskan diri dari perbuatan salah dengan sesama manusia dengan meminta maaf dan saling memaafkan. Setelah selesai menjalankan sholat Idul Fitri ini, orang yang pertama kali kita kunjungi untuk meminta pintu maaf adalah kedua orang tua kita. Tidak ada manusia di muka bumi ini setelah Rasulullah yang paling pantas untuk kita sayangi dan kita hormati kecuali kedua orang tua kita. Mereka berdualah yang telah membesarkan kita, menafkahi, mendidik, hingga menikahkan kita tanpa berharap imbalan apapun, tanpa menuntut apapun, hanya semata-mata rasa kasih sayang mereka terhadap kita. Setelah kita beranjak dewasa, tentu kedua orang tua kita sudah renta. Mereka butuh kasih sayang seperti halnya mereka menyayangi kita di waktu kecil. Orang tua perlu bantuan seperti mereka membantu kita di saat kecil tatkala sedang sakit. Mari kita renungkan sejenak, di manakah kita di saat mereka sakit? Di manakah kita
di saat mereka perlu biaya hanya sekedar untuk berobat. Di saat kedua manusia yang mulia itu terjatuh dari jalannya, pernahkah kita memapahnya seperti halnya mereka menimang kita di waktu kecil? Nauzubillah, ternyata kita ada di antara mereka. Kita dekat sekali dengan mereka, tapi kita malah sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita malah menyerahkan pemeliharaan orang tua kepada pembantu. Para pembantu mungkin mampu merawatnya, tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa diberikan oleh pembantu, yaitu cinta dan kasih sayang. Hanya dari sang buah hatilah rasa cinta dan kasih sayang dapat diraih. Kedua orang tua secara fitrah akan terdorong untuk mengayomi anak-anaknya, mengorbankan segala hal, termasuk dirinya sendiri. Seperti halnya tunas hijau menghisap setiap nutrisi dalam benih hingga hancur dulu. Seperti anak burung yang menghisap setiap nutrisi yang ada dalam telur hingga tinggal cangkangnya. Demikian pula anak-anak menghisap seluruh potensi, kesehatan, tenaga dan perhatian dari kedua orang tua, hingga ia menjadi orang tua yang lemah jika memang diberi panjang umur. Meski demikian, keduanya tetap merasa bahagia. Adapun kita sebagai anak, secepatnya melupakan ini semua dan terdorong oleh peran kita ke depan kepada istri dan keluarga kita. Demikianlah kehidupan ini terdorong. Kita sebagai anak perlu menggugah emosi agar kita mengingat kewajiban terhadap orang tua yang telah menghabiskan seluruh madunya hingga kering kerontang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 dosa yang akan disegerakan siksanya di dunia ini dan tidak akan ditangguhkan pada hari akhirat, yaitu durhaka kepada orang tua, berbuat zalim kepada manusia, dan tidak berterima kasih kepada kebaikan orang. Pada bagian lain, sabda Rasulullah tentang anak yang tidak bisa masuk surga karena tidak mampu berbakti kepada orang tuanya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfuhu thumma ragima anfuhu thumma ragima anfuhu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhulul jannah. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merugilah ia sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, merugilah seseorang yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satunya di antara mereka tua renta, namun ia tidak bisa masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jika kita merasa kurang berbakti kepada orang tua, jika kita selama ini mengabaikan mereka, jika kita tidak segan-segan menyakiti mereka, segeralah datang kepada keduanya, bersimpuhlah di kaki mereka, cium tangan mereka, dan basahi tangan yang pernah menimang kita dengan air matanya. Mintakan maaf atas kekurangan bakti kepada mereka. Jika di antara keduanya sudah meninggal dunia, kirimkan doa yang tulus kepada mereka. Antarkan doa itu dengan amal soleh dan hadiahkan amal soleh itu kepada mereka. Ziarahi kuburan mereka, lalu bertaubatlah kepada Allah. Mohonkan rahmatnya agar dia tidak menurunkan azabnya kepada kita. Kita mohonkan kepada Allah agar dia mengasihi kedua orang tua kita sebagaimana mereka mengasihi kita di waktu kecil. Ya Allah ya Rabb, balaslah kebaikan mereka karena telah mendidik kami. Berikanlah ganjaran kepada mereka karena telah memuliakan kami. Jagalah mereka sebagaimana mereka telah memelihara kami pada masa kecil kami. Ya Allah ya Rabb, untuk setiap derita yang menimpa mereka karena kami, untuk setiap hal yang tidak enak mengenai mereka karena kami, untuk setiap hak mereka yang kami abaikan, jadikanlah itu semua sebagai penghapus terhadap dosa-dosa mereka, ketinggian dalam derajat mereka, kelebihan dalam kebaikan mereka. Wahai yang mengubah keburukan dengan kebaikan secara berlipat ganda. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul amin. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atih, bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم أدفع البلاء والبواء والوباء والفحشاء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.